Selamat malam semua pemirsa Good News, kembali bersama dengan saya Ariel Kurnedi di Good News Streaming TV, TV keluarga dan kesehatan kita semua. Pada malam hari ini kita akan kembali untuk mengadakan satu program, yaitu Ada Tertulis, di mana pada malam hari ini kita akan berbincang atau mendengarkan nasihat firman Tuhan tentang neraka yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Albert Sarensong. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Ariel. Ya, bagaimana kabar Pak Pendeta malam hari ini? Ya, selalu puji Tuhan karena Tuhan anugerahkan kesehatan. Amin, puji Tuhan. Baik, Pak Pendeta dan pemirsa semua, kita akan segera untuk mulai. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk mengadakan satu program, yaitu Ada Tertulis, di mana pada malam hari ini hamba Tuhan Pendeta Sarensong akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami mengenai topik neraka. Kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan menjadi pesan pada kami, boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, untuk waktu selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam para pemirsa yang menyaksikan TV Good News secara live streaming. Kita puji Tuhan oleh karena kesempatan yang baik kembali kita bisa bertemu pada malam ini untuk kembali kita sama-sama membicarakan firman Tuhan yang saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan rohani kepada kita semua. Pada acara khusus ini ada tertulis topik yang akan dibahas adalah benarkah ada neraka? Atau neraka itu hanya karangan belaka. Kalau ada neraka, apa itu neraka? Di mana itu neraka? Kapan itu? Siapa yang akan ada di situ? Semua ini kita akan coba bahas pada malam hari ini. Semoga memberikan wawasan rohani kepada kita supaya kita benar-benar dapat memahami apa kata Alkitab mengenai neraka. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab banyak kali menyebutkan tentang neraka. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kurang lebih ada 54 ayat yang 54 kali menyebutkan tentang kata neraka. Sekarang kita bertanya, apa neraka itu? Saya ingin membaca satu definisi dari neraka yang berkata begini. Menurut Alkitab, neraka adalah tempat atau keadaan penghukuman dan pembinasaan oleh api dalam kematian yang kedua itu, yakni orang-orang yang menolak Allah dan pemberian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi dari definisi neraka kita sudah bisa memahami beberapa hal. Bahwa neraka itu adalah tempat penghukuman dan pembinasaan. Lalu neraka itu dinyatakan di sini api yang bernyala-nyala. Dan neraka itu terjadi pada waktu kematian yang kedua. Kita sudah pelajari pada waktu yang lalu kapan kematian yang kedua itu. Lalu neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menolak Allah dan pemberian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dari definisi ini saja kita sudah bisa memahami bahwa sesungguhnya neraka ini adalah tempat penghukuman dan pembinasaan terakhir bagi orang-orang yang menolak Allah dan tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dengan kata lain adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Mereka tidak mau ikut apa yang Yesus katakan
Karena Yesus sendiri sudah berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Nah, kalau kita berbicara neraka dalam pikiran orang, Allah itu kejam. Kenapa neraka mesti diciptakan? Bukankah Allah itu adalah Allah yang baik? Kenapa harus ada neraka? Apalagi kalau ada orang beranggapan bahwa neraka itu akan menyebabkan orang akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Bisa bayangkan bagaimana penderitaan orang di dalamnya kalau itu terus-menerus selama-lamanya. Kita harus ingat, ini prinsip dasar yang perlu kita ingat kalau kita juga belajar doktrin apapun, termasuk doktrin soal neraka. Prinsipnya adalah kita harus ingat baik-baik dan taruh dalam pikiran kita, kita selalu ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia itu bisa menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Dia tidak pernah merancang ada duka cita, dia tidak pernah merancang bahwa ada orang yang harus menderita. Keinginan Tuhan adalah supaya manusia itu menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh amat berbahagia di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita dapati bahwa dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-8 mengatakan bahwa God is love. Allah itu adalah kasih. Karena kasihnya kepada kita, maka dia membuat manusia sejak dari awal supaya manusia itu dapat menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Dan kalau kita membaca Alkitab juga, kita akan dapati, coba kita buka sama-sama, bahwa Allah tidak pernah merancangkan supaya ada satu orang yang binasa, dia tidak mau. Coba kita buka sama-sama 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Kalau kita punya Alkitab, kita boleh membukanya. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Kalau Anda sudah dapat, Anda boleh membacanya. Coba kita perhatikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini menurut Alkitab. Anda boleh kita baca sama-samanya, ayatnya yang ketiga. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kerinduan Tuhan, jangan ada orang yang binasa. Jangan ada orang yang masuk neraka. Jadi begitu Tuhan mengasihi kita, sehingga kesempatan-kesempatan Tuhan anugerahkan supaya ada manusia yang melihat bagaimana kasih Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dan dia menjadikan Tuhan itu sebagai yang utama dalam hidupnya. Dengan demikian, kehidupannya akan dituntun oleh kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan ada orang itu supaya mengalami penderitaan dan kesusahan. Tapi kerinduannya supaya jangan ada satu yang binasa. Jangan ada yang masuk neraka. Dia mau supaya kita ini semua datang kepadanya dalam hidup kita, mengalami pertobatan setiap hari. Jadi prinsip yang harus kita ingat pertama ketika kita membicarakan neraka adalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia tidak pernah merancangkan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Nah, kalau begitu saudara-saudara sekalian, kenapa harus ada neraka? Saya pikir itu adalah sesuatu yang adil. Kenapa? Karena Tuhan memberikan pilihan kepada kita manusia. Manusia itu harus memilih jalan mana dalam hidupnya. Dia mau memilih kanan atau dia mau memilih ke kiri. Itu adalah pilihannya. Dan Tuhan memberikan jalan kepada kita. Ada jalan lebar, ada jalan sempit. Jalan sempit itu
adalah jalan yang dipenuhi dengan kesulitan, penuhi dengan penderitaan, tetapi akhirnya adalah hidup yang kekal. Sementara jalan lebar itu semua boleh, kita boleh berbuat apa saja, tetapi pilihan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, karena itu Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Dan karena cintanya, maka kepada kita Dia berikan waktu yang terbaik, kesempatan-kesempatan untuk kita gunakan untuk memilih yang terbaik. Nah, seperti saya sudah katakan tadi, kata neraka di dalam Alkitab ada dikutip kurang lebih 54 kali. Dan hanya dalam 12 kata yang menunjuk pada tempat pembakaran. Jadi dari 54 itu hanya 12 yang mengatakan bahwa itu adalah tempat pembakaran. Mari kita lihat. Di Perjanjian Lama ada 31 kali yang diambil dari kata Sheol, yang berarti kuburan. Kemudian di Perjanjian Baru ada 10 kali dari kata Hades, yang berarti kuburan. 12 kali dari kata Gehenna, yang berarti tempat pembakaran. Kemudian ada 1 kali dari kata Tartarus, yang berarti tempat kegelapan. Jadi jumlahnya ada 54 kali. Nah, kata dalam bahasa Yunani, Gehenna, sebetulnya itu adalah pergeseran cara bicara atau lafal dari kata Ibrani, Gehinom. Gehinom, yang artinya lembah Hinom. Nah, kenapa kemudian lembah Hinom ini diasosiasikan sebagai tempat di mana orang akan dibakar, atau kemudian diasosiasikan sebagai neraka? Nah, lembah Hinom ini sebetulnya berada di sisi selatan dan barat Yerusalem, tempat di mana bangkai hewan, sampah dan sampah lainnya dibuang. Api di tempat tersebut menyala terus-menerus seperti di tempat pembakaran sampah zaman modern sekarang. Alkitab menggunakan kata Gehenna atau lembah Hinom sebagai perlambang api yang akan membakar orang berdosa di akhir zaman atau akhir dari 1000 tahun. Api Gehenna sudah tidak menyala lagi hari ini, sama seperti api dari Tuhan yang nanti juga akan berakhir dan padam. Jadi itulah kata neraka. Nah, kalau begitu, ada pertanyaan yang perlu kita jawab, oleh karena ada orang yang berkata begini. Ada yang mengajarkan bahwa kalau orang mati, maka yang benar itu dia langsung masuk surga, sementara orang yang jahat, artinya yang tidak benar, tidak mengikut Tuhan, dia akan langsung masuk neraka. Apakah benar ajaran seperti itu? Kalau benar, sudah berapa banyak orang sekarang ini yang ada di dalam neraka? Nah, kita akan menjawabnya tentu dari Alkitab. Coba kita buka dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi pertanyaan kita, menurut ayat ini, apakah orang yang mati, yang jahat itu, dia langsung masuk neraka? Tentu tidak. Karena menurut ayat ini, bahwa orang yang jahat itu akan dihakimi atau akan dibinasakan pada akhir zaman. Atau kapan itu? Kita sudah belajar pada waktu yang lalu mengenai orang mati. Kemudian kita sudah belajar mengenai 1000 tahun, lalu kita sudah belajar juga mengenai 2 jenis kebangkitan.
kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang benar pada waktu Yesus datang, lalu kemudian mereka akan diangkat masuk dalam kerajaan surga. Sementara yang kedua adalah kematian yang kedua, itu kematian dari orang-orang jahat sesudah masa 1000 tahun berakhir di surga. Supaya kita bisa paham ini. Jadi masa 1000 tahun berakhir, Yerusalem baru itu akan turun, lalu orang-orang yang jahat yang mati itu, mereka akan dibangkitkan, dan itulah yang disebut dengan kebangkitan yang kedua. Dan pada waktu kebangkitan yang kedua ini, mereka berkumpul kembali di bawah komando si jahat, setan, untuk menyerang Yerusalem baru, kota suci itu, tetapi kemudian api dari langit turun menghanguskan mereka. Nah, inilah yang disebutkan dengan pembinasaan, dan itulah neraka bagi orang-orang yang jahat yang tidak mau bertobat semasa hidupnya untuk menurut kepada Yesus Kristus. Jadi kita sudah tahu kapan ini orang-orang jahat akan dibinasakan atau akan dibinasakan oleh api neraka. Kita sudah tahu bahwa itu nanti terjadi ketika akhir masa 1000 tahun yang disebut dengan kematian yang kedua. Bagi siapa itu? Kematian yang kedua itu adalah bagi orang yang jahat. Nah, kalau kita kembali flashback ke belakang, bahwa orang-orang yang jahat itu pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, Alkitab menyebutkan mereka tidak tahan. Orang jahat yang masih hidup pada waktu itu, mereka tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi mereka akan binasa oleh cahaya kemuliaan kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan. Dan mereka ada di dalam kubur selama 1000 tahun. Mereka tidak ada kehidupan selama 1000 tahun. Itu kan kita sudah pelajari, setan dirantai. Tapi akhir 1000 tahun, kemudian mereka orang jahat itu akan dibangkitkan, kota Allah diturunkan, lalu kemudian setan dengan semua orang-orang yang jahat ini hendak menyerang kota, lalu api turun dari langit. Itulah neraka. Jadi neraka kapan itu terjadi? Itu nanti terjadi setelah akhir dari 1000 tahun. Nah, kalau begitu, orang-orang yang jahat ada di mana sekarang ini? Ada di mana mereka? Ya tentu ada di dalam kubur. Sampai hari itu datang. Nah, kapan orang berdosa akan dibakar kalau begitu? Demikianlah juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Itu Matius 13 ayatnya yang ke-40 sampai ayat 42. Kemudian dalam Yohanes 12 ayat 28 katakan, firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kapan orang-orang jahat itu akan dibinasakan? Akan dibakar dalam lautan api. Jadi orang-orang jahat, orang berdosa akan dibuang ke lautan api pada hari penghakiman di zaman akhir, ialah di akhir dari apa? Dari 1000 tahun. Itulah yang kita kenal dengan api neraka. Kan bagaimana mungkin Tuhan telah menghukum orang dalam api padahal kasusnya belum diputuskan? Masa kan Tuhan melakukan itu? Tuhan juga tidak akan menghukum pembunuh yang melakukannya pada 500 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu. Karena ada saat yang telah ditetapkan oleh Alkitab, Tuhan telah menentukan ada satu saat di mana orang-orang jahat itu akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Kalau begitu pertanyaan kita, di manakah orang yang sudah mati sekarang? Yohanes 5 ayatnya yang ke-28 dan 29
mengatakan saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada di mana sekarang? Orang jahat itu ada di dalam kubur. Orang jahat disimpan sampai nanti pada hari kebinasaan. Dialah yang dibawa ke kuburan dan tetap di dalam kubur menurut Ayub pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-32. Jadi Alkitab sangat jelas bahwa baik orang jahat maupun orang benar yang sudah mati tetap ada di mana? Tetap ada di dalam kubur sampai hari kebangkitan akhir zaman. Baik. Kenapa ada orang yang mati? Kita sudah belajar upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23. Apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Itu Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Upah dosa adalah maut, bukan hidup selama-lamanya di neraka. Bayangin saja kalau orang yang berdosa itu hidup selama-lamanya di neraka. Jadi neraka dengan sorga itu berdampingan. Kan luar biasa, bagaimana Allah yang penuh kasih itu lalu akan melihat orang-orang yang sebenarnya dia kasihi itu tapi tidak mau mendengarkan dia sementara menderita dalam api neraka. Apa yang akan terjadi kepada orang berdosa di dalam lautan api atau neraka itu? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jelas kan Alkitab katakan? Jadi orang berdosa mati untuk apa? Kedua kalinya sesudah dibakar di lautan api. Seandainya orang berdosa tetap hidup selamanya sambil disiksa di neraka itu, artinya mereka menjadi baka. Bayangkan, dosa itu menjadi baka. Padahal manusia diciptakan adalah manusia yang fana. Tapi kalau dosa terus, orang yang berdosa dibakar selama-lamanya, berarti dosa itu menjadi baka. Apakah itu yang dirancangkan Tuhan? Tidak demikian. Tuhan tidak merancang supaya dosa itu baka. Itulah sebabnya dengan jelas satu saat benar orang yang jahat itu akan mati. Tentu saja ada saat di mana penghakiman mereka itu berakhir. Ketika mereka masuk ke api neraka, tentu ada waktunya berakhir. Alkitab sudah sangat jelas bahwa orang berdosa akan dimusnahkan sampai habis. Alkitab juga mengatakan orang berdosa akan mendapat maut. Roma 6 ayat 23 akan memperoleh kebinasaan. Ayub 21 ayatnya yang ke-30 akan menjadi binasa menurut Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang 20. Terbakar sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka dalam Maleakhi pasal 4 ayatnya yang ke-11. Dibinasakan bersama-sama Mazmur 37 ayat 38. Habis lenyap, dilenyapkan Mazmur 37 ayat 9. Lenyap, tidak ada lagi dalam ayatnya yang ke-10. Akan dibinasakan Mazmur 145 ayat 20. Jadi semua ini menggambarkan bahwa benar orang jahat itu akan mati dan mereka akan mati habis terbakar oleh api yang kita sebut dengan api neraka. Nah, kapan? Pertanyaan kita, kapan dan bagaimana api neraka itu akan dimulai? Demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan mengumpulkan semua orang yang melakukan kejahatan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Matius pasal 13
ayat yang ke-40 sampai 42. Kemudian dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 9 katakan begini. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Wahyu pasal 20 ayat 9. Kapan itu? Akhir dari masa 1000 tahun. Nah, kemudian ada pertanyaan orang, bagaimana seberapa panas api lautan, api itu di atas permukaan bumi, seberapa besar? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi berapa besar? Jadi ukurannya sebesar ukuran bumi ini. Karena seluruh bumi ini akan terbakar habis oleh api. Jadi sudah sangat jelas saudara-saudara sekalian, untuk apa sebenarnya? Nanti dalam pasal 21, kenapa seluruh bumi ini yang harus terbakar dan diakhiri dosa, kenapa? Karena Tuhan akan menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi dosa. Jadi itu maksudnya. Itulah sebabnya seluruh bumi ini pada waktu akhir 1000 tahun akan dihanguskan oleh api yang bernyala-nyala. Berapa lama? Ini kan pertanyaan, berapa lama orang berdosa akan dibakar di api neraka? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apanya? Menurut perbuatannya. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan ukuran yang pantas, berapa lama, tetapi akan berakhir. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Menurut perbuatan. Jadi kita, berapa lama kita orang berdosa, orang jahat itu ada di api neraka, menurut perbuatannya. Kita tidak tahu. Karena semua ini adalah hak Tuhan. Dialah yang telah memutuskan. Karena berdasarkan pilihan kita masing-masing. Nah, pertanyaan berikut. Yang sering orang tanyakan, apakah api neraka ini akan padam? Baik, coba kita lihat Yesaya 47 ayatnya yang ke-14. Yesaya 47 ayatnya yang ke-14. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang akan dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Itu kata Yesaya. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Wahyu 21. Dengan kata lain, bagaimana ada langit yang baru dan bumi yang baru, kalau api neraka itu tidak berakhir. Jadi, menurut Alkitab, api neraka itu akan berakhir. Alkitab mengajarkan bahwa api neraka itu akan padam dan tidak akan tertinggal bara api sekalipun. Alkitab juga mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah segala sesuatu yang lama akan berlalu. Termasuk api itu yang merupakan salah satu perkara yang lama. Jadi kita bisa percaya janji Tuhan bahwa api itu akan padam. Lalu apa arti selama-lamanya kalau begitu? Apakah Tuhan penyiksa? Bayangkan kalau selama-lamanya, berarti Tuhan itu memang sengaja ini menyiksa manusia yang berdosa. Seandainya Tuhan menyiksa orang berdosa dalam api selama-lamanya, artinya Tuhan lebih kejam daripada manusia dengan semua peperangan mereka. Api neraka abadi juga akan menjadi siksaan bagi Tuhan karena dia mengasihi orang yang paling berdosa sekalipun. Jadi satu saat, api neraka itu pasti berakhir.
apa yang akan tersisa pada waktu api neraka itu padam. Bahwa sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik, menjadi seperti jerami, akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang yang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi pasalnya 4, ayat yang pertama dan ayat 3. Perhatikan bahwa ayat ini tidak menyebutkan orang berdosa akan terbakar seperti asbes, seperti yang dipercaya banyak orang, tetapi seperti jerami yang akan habis sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabangnya. Menunjukkan pembakaran itu akan sampai betul-betul tuntas, habis. Tidak ada yang tersisa kecuali abu sewaktu api itu padam. Berikut, apa yang akan terjadi dengan tubuh manusia di dalam neraka? Apa yang akan terjadi? Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh di lautan api. Ini panggilan Tuhan sebenarnya ini. Kalau tangan kita yang satu menyesatkan kita, lebih baik penggal. Maksud Tuhan supaya kalau ada hal-hal yang buruk dalam hidup kita, mari kita tinggalkan itu. Kalau tidak, seutuhnya seluruh tubuh kita ini akan masuk di dalam lautan api. Lalu ada yang berkata, kalau surga itu adalah penguasanya adalah Yesus Kristus, neraka penguasanya adalah setan atau iblis. Apakah benar demikian? Dan iblis yang menyesatkan mereka, kata Pewahyu pasal 20 ayat 10, dilemparkan ke dalam lautan api. Apa dia penguasa? Tidak. Yang jelas Alkitab mengatakan iblis akan terbakar di lautan api di atas permukaan bumi, dan dia akan menjadi abu lenyap untuk apa? Selama-lamanya. Lalu pertanyaan kita adalah, kalau begitu apakah tujuan Tuhan membakar segala yang ada di atas permukaan bumi? Apa tujuannya? Dalam Matius 25 ayat 41 berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang telah sedia untuk iblis. Lalu kemudian Wahyu 20 ayat 15 katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah agar api tersebut menghabisi iblis, dosa, dan orang berdosa dari permukaan bumi ini, dan menjadikan dunia ini aman untuk selama-lamanya. Satu orang berdosa jika dibiarkan hidup di atas planet ini akan menjadi virus mematikan yang senantiasa mengancam alam semesta. Itulah sebabnya Tuhan menghanguskan semuanya. Orang berdosa, iblis, setan, dan semua pengikut-pengikutnya binasa di dalam lautan api untuk selama-lamanya. Kebinasaannya yang selama-lamanya. Tapi proses kebinasaan itu akan berakhir apabila semua objek telah habis terbakar. Saudara-saudara sekalian, jadi tidak benar ada teori siksaan yang kekal. Yang diajarkan orang bahwa kalau orang berdosa, maka dia akan masuk neraka, ada siksaan yang kekal. Apakah yang menghabisi orang berdosa merupakan karakter Allah? Menghabisi orang
berdosa itu karakter Allah? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Kata Yeskiel 33 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, apakah kamu akan mati? Tuhan tidak mau merancang supaya orang binasa. Tuhan mau supaya jangan ada orang yang harus mengalami kebinasaan, masuk neraka. Tuhan sedih kalau ada orang yang memilih jalan kebinasaan. Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, dia katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu kerinduan Tuhan. Dia datang menebus manusia supaya manusia itu hidup dalam berkelimpahan. Kelimpahan di sini bukan hanya disebut kelimpahan materi, tetapi yang dimaksud adalah segala hal supaya mereka dalam keadaan limpah secara rohani, mereka bisa hidup sesuai dengan kehendaknya sehingga api neraka tidak akan membinasakan mereka. Sebab Tuhan akan bangkit untuk melakukan perbuatan yang ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya ajaib pekerjaannya itu. Kata Yesaya 28. Sebenarnya dalam pandangan Tuhan, ganjil sekali bagi Tuhan untuk membinasakan orang. Kerinduannya supaya manusia selamat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena manusia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sebenarnya menyedihkan kita berbicara soal neraka. Lebih bagus kita berbicara soal surga. Hal-hal yang menyenangkan. Tetapi sebenarnya neraka ini juga adalah menyatakan cinta Tuhan kepada kita. Panggilan dan keadilannya kepada kita. Supaya dia sudah sampaikan kepada kita, jangan kita binasa. Makanya dia bilang, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau supaya kita tidak binasa. Dia rindu, dia sangat mengasihi kita. Hatinya hancur bila mana ada manusia yang menolak panggilannya. Dia rindu supaya semua orang datang kepadanya supaya mereka beroleh kehidupan yang kekal. Apakah dosa akan muncul lagi? Kalau api neraka telah menghanguskan dan menjadikan dunia ini baru, apakah dosa akan muncul lagi? Dalam Nahum 1 ayat 9 berkata, ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul untuk kedua kali. Dosa tidak akan muncul lagi, saudara-saudara sekalian. Tuhan berjanji bahwa dosa tidak akan ada lagi. Umatnya akan dipenuhi damai, kasih, sukacita, dan kelimpahan. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan, jauh lebih mulia dan menakjubkan dan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini satu harapan buat kita? Apakah kita bersyukur sekarang? Karena kita sudah mengetahui bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang jahat di neraka. Tentu kita juga susah. Kalau ada sahabat kita yang binasa. Kita mau supaya sahabat-sahabat semua bisa memperoleh hidup yang kekal. Kalau begitu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merancang supaya manusia itu binasa. Tapi panggilannya selalu supaya manusia itu datang kepadanya untuk menerima hidup yang kekal. Pada malam hari ini, setelah kita mendengarkan apa yang Alkitab katakan tentang neraka,
ada satu kerinduan saya secara pribadi. Supaya kita semua yang mendengarkan ini, kita datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, sehingga neraka bukan bagian kita. Karena Tuhan merancangkan kehidupan buat kita semua. Tuhan merancang supaya kita datang kepadanya dalam pertobatan. Supaya hidup yang kekal yang kita terima. Kita bukan bagian dari api neraka. Mari, kalau itu yang menjadi kerinduan kita, mari kita buat keputusan pada hari ini. Supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Karena sebagaimana yang kita sudah bahas pada waktu yang lalu sebelumnya, bahwa Tuhan rindu pada waktu Ia datang, Dia melihat kita dan Dia mengatakan, sabaslah hai hamba yang setia. Kita rindu mendengarkan suara Tuhan seperti itu. Kalau itu yang kita dengarkan, kita bukan bagian dari mereka yang akan menerima penghukuman pada akhir 1000 tahun. Ialah pada waktu orang jahat dibangkitkan dan mereka mengalami kebinasaan yang kekal bersama dengan setan dan semua pengikutnya. Mari saudara-saudara, Tuhan panggil kita, kerinduannya supaya Dia mau melihat kita berada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu berbicara kebenaran. Kami telah melihat kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu dan kerinduan-Mu supaya kami semua datang kepadamu, supaya kami tidak menjadi bagian mereka yang dibinasakan dalam api yang bernyala-nyala di neraka itu. Kami rindu Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Berkatilah semua para pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan, supaya kami sama-sama membuat keputusan untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan segala sesuatu hanya di dalam tangan-Mu. Berkat-Mu kiranya mengalir bagi semua pemirsa. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini saudara-saudara. Nanti kita bertemu lagi pada lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua tentang neraka, di mana kita bisa mendapat penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas yang oleh firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta tadi. Terima kasih Pak Pendeta, dan jika ada pertanyaan dari pemirsa semua mengenai topik pada malam hari ini, silahkan disampaikan kepada kami melalui nomor call center kami. Good News Call Center di nomor 0813 3534 8212 ataupun di nomor 0895 2344 3144. Sekali lagi saya ulangi, jika ada pertanyaan dari para pemirsa semua tentang topik pada malam hari ini, silahkan sampaikan kepada kami melalui Good News Call Center kami di nomor 0813 3544 0813 3534 8212 ataupun di nomor 0895 3144 2344. Dan pada pertemuan berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa semua. Demikianlah program acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan di hari yang sama, hari Selasa pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Good News Streaming TV, TV keluarga dan kesehatan kita semua. Dan jangan lupa saksikan juga nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kami dari Good News juga akan menyiarkan satu program, yaitu Hukum Emas, hanya di Good News Streaming TV, satu acara Hukum Emas. Jangan lewatkan acara ini karena acara ini akan sangat menarik dan menjadi berkat bagi kita semua. Demikianlah program acara kita pada malam hari ini. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Streaming TV Studio, Jalan Kertanegara nomor 21 Jember, serta segenap kru yang ada di studio, juga Pendeta Albert Sarensong, mengucapkan selamat malam.
Sampai bertemu pada minggu depan. Tuhan memberkati.